ongoing thing. Perkenalkan, saya Adi Lutfi dengan NIM 2004217 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Widya Hana Senin SIPM. Mengenai perangkat pendukung sistem informasi manajemen, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bahwa materi tentang sistem pengolahan transaksi dan juga otomatisasi. Sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi. Karakteristik sistem pengolahan transaksi. Pertama, berfungsi mendata data ke dalam basis data. Kedua, digunakan oleh para pemakai akhir terdiri dari operator atau para manajer pelaksana. Yang ketiga, menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Yang keempat, diperlukan hampir setiap hari karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi yang terjadi harus dicatat. Kelima, berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keenam, memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Komponen dalam sistem pengolahan transaksi. Pertama, ini dalam sistem pengolahan transaksi dan termasuk input, yaitu dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, jualan, faktur, order pembelian, dan jam kerja karyawan yang merupakan bukti fisik masuk ke dalam sistem pemrosesan. Kedua, processing ini mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan data dan input secara permanen dan kronologis. Jurnal digunakan untuk catatan terkait dengan transaksi keuangan, sedangkan register digunakan untuk tipe data lain yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi. Ketiga, buku besar dan informasi dengan simpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan transaksi keuangan. Keempat, hasil dari pengolahan atau pemrosesan transaksi berupa dokumen-dokumen yang bisa digunakan sebagai informasi bagi pihak lain. Dokumen yang dihasilkan misalnya dalam transaksi keuangan departemen akun dapat berupa laporan keuangan. Jenis pengolahan atau pemrosesan transaksi. Yang pertama, pengolahan dalam pengolahan data secara basic. Data terlebih dulu dikumpulkan sampai pada saat tertentu, kemudian diolah untuk menghasilkan sebuah informasi. Misalnya data ditumpuk antara jam 8 sampai jam 12 WIB, baru akan diolah atau diproses pada pukul 17. Kedua, pengolahan langsung. Dalam pengolahan secara langsung atau seketika, data yang diperoleh dari sumber data akan langsung diproses pada saat itu. Ketiga, pengolahan seketika. Pengolahan data seketika adalah jenis lain dari pengolahan secara online. Dalam pengolahan data ini, bukan hanya data transaksi yang masuk diolah ketika transaksi terjadi, akan tetapi juga data lain seperti persediaan dan piutang dilakukan updating sehingga bisa diketahui status persediaan dan piutang perusahaan. Dan yang keempat, pengolahan hybrid. Pengolahan secara hybrid adalah gabungan dari pengolahan secara batch dan online. Karena dalam prakteknya perusahaan tidak bisa hanya menggunakan satu macam cara pengolahan transaksi, tetapi memerlukan cara pengolahan yang berbeda. Aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data. Yang kedua, pengolahan dan manipulasi data. Yang ketiga, menyimpan data. Dan yang keempat, melaporkan. Siklus pengolahan transaksi. Yang pertama, siklus pendapatan. Dalam siklus pendapatan, berisi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran lain. Yang kedua, siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran, berisi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban yang berkaitan. Ketiga, siklus produksi. Dalam siklus ini, meliputi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Yang keempat, siklus keuangan. Dalam siklus keuangan, meliputi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peroleh dan manajemen data model termasuk otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran dapat diartikan sebagai penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal,
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia pada fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis khususnya komputer. Tujuan otomatisasi perkantoran yang pertama, meminimalkan pengeluaran pada biaya. Kedua, pemecahan masalah kelompok. Ketiga, pelengkap, bukan pelengkap. Keempat, penggabung dan penerapan teknologi. Kelima, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan kantor. Keenam, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Ketujuh, peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan lebih baik dan lebih cepat. Manfaat dari penerapan otomatisasi perkantoran. Pertama, merealisasikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat. Kedua, mengurangi kebutuhan staf dalam jumlah besar. Ketiga, hanya memerlukan sedikit tempat simpan data. Yang keempat, data yang disimpan dapat dikontrol. Yang kelima, anisir dengan baik. 4 kategori pengguna otomatisasi kantor, yaitu yang pertama manajer, kedua profesional, ketiga sekretaris, dan keempat pengawal administrasi. Jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama, word processing, kedua electronic mail atau email, ketiga voicemail, keempat electronic calendaring, kelima audio conference, keenam video conference, ketujuh computer conference, yang kedelapan fax mail transmission, sembilan video text, yang ke-10 image storage and retrieval, dan yang ke-11 desktop. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.